Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali melalui media Zoom. Insya Allah hari ini dengan tema iman dan takwa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dibawakan oleh Ustadz Ali Agus. Kami harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Silakan Kak Ali. Baik. Terima kasih kepada Ibu Epi yang telah membuka acara kita pada kesempatan yang baik ini. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah rela meluangkan waktu ya di sela-sela kesibukannya. Ya, mudah-mudahan waktu yang terpakai hari ini untuk belajar bersama-sama ya melalui kajian kita ini, Allah berikan untuk kita nanti hikmah ilmu, kepahaman yang dalam, ya, sehingga kita hidup sesuai dengan aturan Allah dan Al-Quran jadi pedoman petunjuk dan pelajaran dalam hidup kita. Amin. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajikal karim wa azimi sultanik. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini ya, kalau di tempat saya cuacanya cerah, ya insya Allah secerah hati kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih diperjalankan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai iman dan takwa. Karena masih banyak sekali orang-orang yang mengatakan sudah beriman, atau masih banyak orang yang mengaku beriman, tapi masih jauh ya keimanannya dengan apa yang disukai, disenangi oleh Allah. Nah, disinilah saya ingin mengajak untuk kita semua ya. Karena di sini kita buka dulu surat 57 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Di ayat ini jelas Allah kasih peringatan kepada kita ya. Di surat Al-Hadid ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulku samawati wal ard wa ilallahi turja'un umur. Nah, jadi di sini kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Maksudnya apa? Ya kita dalam belajar ataupun dalam istilahnya mencari kebenaran ya, kita kembalikan aja kepada pemiliknya. Karena kita sebagai makhluk ciptaannya ya, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, dia Allah yang menggerakkan, dia Allah yang memberikan semuanya, seperti itu. Nah, makanya sekarang kita akan belajar tentang iman dan takwa ya. Semua kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah itu kemana? Gitu kan? Nah, kalau kita memahami ya bahwasanya, nah silakan surat 4 ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi jika ya ada perselisihan atau perbedaan, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Kepada Allahnya kemana? Ke Al-Quran. Ya, makanya segala urusan kembali kepada Allah agar kita mendapatkan informasi yang akurat, agar kita mendapatkan informasi yang lurus, ya mau nggak mau kita buka Quran. Kenapa? Karena kalau mengikuti pendapat pasti berbeda, gitu ya. Kalau mengikuti pendapat pasti berbeda. Nah, jadi di sini saya ingin share apa yang telah saya baca, apa yang telah saya pelajari, yang telah saya paham. Nah, menurut buku Islamologi, ya, kalau kita bicara tentang iman, ya, iman itu artinya dalam Islam diterjemahkan sebagai percaya. Nah, akar katanya berasal dari kata amanah, yang artinya percaya. Jadi iman menjadi salah satu dasar kepercayaan bagi pemeluk agama Islam. Gitu. Nah, begitupun mungkin di agama-agama yang lain juga sama. Ya. Iman itu sebagai apa? Dasar kepercayaan. Nah, makanya kita sebagai umat Islam, ya, kita harus meyakini. Kita harus istilahnya bukan hanya yakin, tapi paham juga. Karena kita memiliki dasar yang kuat, yaitu rukun iman. Gitu. Nah, rukun iman di sini, ya Allah udah bilang di surat 4, ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, itu. Di sini jelas sekali Allah bilang kepada kita semua. Terutama orang-orang yang beriman. Tetaplah beriman. Kepada siapa? Allah, Rasulnya, kitabnya, ya, para malaikatnya, gitu kan? Dan hari akhir. Ya. Nah, di sini Allah jelaskan kepada kita, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah, makanya kita sebagai orang yang beriman pasti memiliki dasar yang kuat. Makanya di Islam terkenal dengan adanya rukun iman. Ya, yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para nabi dan rasul-rasulnya, lalu iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ada 6 rukun iman yang selama ini kita pahami, yang selama ini kita ketahui. Bahkan sebagai dasar kita sebagai umat Islam, ya, harus memiliki keimanan yang 6 tadi. Kita harus percaya seperti itu. Ya. Pengertian iman juga disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, di sini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah, ya, pada hari di saat Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu Jibril bertanya kepada Rasulullah, yang artinya, beritahukanlah kepadaku, apa itu iman? Rasulullah menjawab, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baik maupun takdir yang buruk. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Nah, inilah yang akhirnya menjadi patokan atau dasar kita sebagai umat Islam yang memiliki keimanan. Seperti itu. Jadi iman artinya dalam Islam menurut istilah disebut sebagai keyakinan yang bulat, yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lidah, dan dimanifestasikan dengan amalan atau pembenaran dengan penuh keyakinan, tanpa adanya sedikit pun keraguan mengenai ajaran-ajaran yang datang dari Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah, makanya di surat 2 ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, di Al-Baqarah, di awal surat, ya, kita pastilah kalau membuka Quran, ya, setelah Al-Fatihah kita buka surat Al-Baqarah. Di sini jelas dikatakan oleh Allah, ya, di ayat 2-nya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Nah, makanya kalau kita meragukan isi kandungan Al-Quran, berarti kita bukan orang yang beriman. Gitu. Karena salah satu ciri rukun iman itu adalah yakin kepada kitab. Gitu. Nah, makanya di sini kita dengan adanya Al-Quran kita bisa membuka semuanya. Ya. Apa nanti itu iman, apa nanti itu takwa. Informasinya dari mana? Dari Quran. Gitu. Nah, makanya di sini jangan sampai ada keraguan kepada petunjuk Allah ini. Gitu. Nah, makanya berdasarkan hal tersebut, ya, dapat disimpulkan bahwa seorang dinyatakan beriman bukan hanya percaya kepada sesuatu, melainkan percaya itu mendorongkan, ya, mendorongkan dirinya untuk mengucapkan, melakukan sesuai dengan keyakinan. Jadi nggak ragu-ragu lagi, ya, tidak ada keraguan lagi, tapi langsung istilahnya melaksanakannya, gitu. Sebab iman itu bukan hanya dipercayai atau diucapkan, melainkan juga menyatu dalam diri seseorang yang dibuktikan dalam perbuatan. Nah, makanya iman itu nanti menyatu dalam diri kita, ya, lalu nanti dipraktekkan. Jadi keyakinan-keyakinan yang kita dapat, kita peroleh informasinya dari kitab suci yang kita yakini Al-Quran ini, ya, ini kita nanti dapat pelajaran, ya. Maka di ini apa? Mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, kita bisa memahami yang gaib ini seperti apa. Karena selama ini, ya, kita banyaklah orang yang mohon maaf ya, ini saya melenceng dulu keluar dari sini. Ya. Kasus kemarin, ya, yang lagi viral, ya, yang kejadian di mana? Sumedang tuh. Ada yang tahu kasus siapa? Hilang. Yang hilang tuh. Hilang. Siapa namanya, Bu? Herman. Saya lupa. Bukan. Herman rasanya mah. Hah? Herman rasanya. Bukan Pak. Siapa sih namanya? Aduh, lupa. Yang katanya dia WA istrinya, gitu kan? Ada suaranya juga, ada voice note-nya. Nah, itu kan membuka hati dan pikiran kita, ya. Mulai dari polisi terkecoh, anjing pelacak terkecoh, bahkan sampai dukun yang selama ini merasa dia bisa berkomunikasi dengan yang gaib, itu terkecoh semua. Nah, itu kita ambil pelajarannya dari situ apa? Oh, ternyata, ya, manusia itu, ya, tidak sempurna. Intinya gitu. Jadi banyak istilahnya kayak dengan kejadian kemarin itu, ya, terutama untuk paranormal yang mengatakan, wah, ini dibawa oleh siluman ini, jadi ikhlaskan, kalau 3 hari tidak balik lagi. Yang satu lagi bilang, oh, ini ada di bawah dasar sungai. Jadi semuanya hanya rekayasa, semuanya hanya menduga-duga. Jadi secara tidak langsung berarti dia tidak mengetahui sepenuhnya tentang yang gaib tadi. Nah, makanya disinilah kita beriman kepada yang gaib. Salah satu contohnya apa? Yang gaib tadi. Allah gaib nggak? Gaib. Malaikat-malaikat gaib nggak buat kita? Gaib. Gitu kan? Nah, kalau kitab-kitab nyata atau gaib? Nyata, kitab mah ada barangnya. Para nabi, para rasul, buat sekarang kita hanya sebatas dengar ceritanya. Ya, berarti buat kita masih gaib. Karena apa? Kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Ya. Lalu hari akhir, apalagi kita nggak tahu kapan kita akan mati, gitu kan? Kapan kiamat akan datang kita nggak tahu. Qada dan qadar
Sama gaib juga. Nah, jadi dari keenam rukun iman, yang nyata yang mana? Kitab suci. Nah, makanya dari kitab suci inilah kita bisa menerima informasi tentang yang gaib tadi. Kita bisa mengenal malaikat-malaikat Allah. Kita bisa mengenal cerita para nabi, para rasul. Ya. Nah, makanya disinilah kita jangan ada keraguan ya dalam memahami Al-Quran, apalagi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Nah, makanya di surat 8 ayat 2 sampai ayat 4. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, gitu kan? Lanjut, ayat 3-nya. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat 4-nya. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah memahami ya segala urusan kembali kepada Allah itu kemana? Ke Al-Quran. Maka Al-Quran akan membukakan ya semua informasi yang kita butuhkan untuk menjalankan kehidupan agar sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Gitu. Nah, makanya disinilah ya kita ingin memahami apa itu iman. Allah bilang ya di ayat ini ya. Jadi jangan sampai nanti kita salah dalam memahaminya. Di sini Allah bilang sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah. Nah, mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ini sering saya ulang-ulang. Kenapa? Karena kita mohon maaf kadang ngaku doang sebagai orang yang beriman, tapi disebut nama Allah nggak pernah tergetar hatinya. Gitu. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Nah, makanya dengan kita selalu membaca, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah ini, iman kita akan naik terus. Gitu. Kenapa? Karena informasinya banyak yang masuk ke dalam diri kita. Gitu. Nah, mereka dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, disinilah iman itu harus dibarengi dengan apa? Tawakal. Tawakal itu apa? Takwa terus-menerus. Jadi seseorang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman tapi tidak diaplikasikan, tidak dipraktekkan ya dengan perbuatan ya berarti sama juga. Selama ini imannya hanya sebatas pengakuan. Ya, imannya hanya sebatas pengakuan. Nah, kalau iman hanya sebatas pengakuan ya sudah, selesai. Ya, makanya tidak sedikit ya, banyak sekali orang yang mengatakan dirinya sudah beriman tapi di mata Allah belum tentu dia sudah beriman. Gitu. Ya, nah makanya coba kita buka surat 36. Bu Hedi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Nah, jadi di situ imannya hanya sebatas apa, Bu? Pengakuan. Pengakuan. Jadi ada nggak orang yang beriman hanya sebatas pengakuan? Banyak. Banyak. Ya. Nah, kalau imannya hanya sebatas pengakuan berarti dia hanya sebatas ucapan. Makanya antara yang diucapkan dengan yang ada di dalam hatinya selalu berbeda. Gitu. Nah, makanya di surat As-Saff surat 61 ayat 2 diingatkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Nah, ini sering. Lanjut ayat 3-nya. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Nah, jadi secara tidak langsung Allah kasih tahu kepada kita. Jadi ada nggak orang yang beriman dibenci oleh Allah? Ada. Yang bagaimana imannya? Yang hanya sebatas pengakuan. Ya, makanya Allah ingatkan, hai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat?
Nah, jadi kalau ada orang yang ngaku beriman, ngomong mulu, nggak ada eksekusinya, nggak ada pekerjaannya, nggak ada yang diperbuatnya, kata Allah apa? Kabura maqtan indallah an taqulun ma la taf'al. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi buat orang-orang yang mengaku dirinya beriman, jangan sampai kita dibenci oleh Allah. Tapi mari ya, apa yang kita ucapkan ya itu sesuai dengan hati dan pikiran kita dan dipraktekkan oleh anggota badan kita. Gitu. Nah, makanya dalam sebuah hadis dikatakan ya, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Maka kebaikan akan menghapus keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Lalu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hakikat takwa ialah melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dilandasi dengan keimanan dan mengharap pahalanya karena ada perintah dan larangan, sehingga seseorang melakukan perintah Allah Azza wa Jalla dengan mengimani zat yang memerintah dan membenarkan janjinya, dan ia meninggalkan apa yang Allah larang baginya dengan mengimani zat yang melarangnya dan takut terhadap ancamannya. Nah, maksudnya apa? Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran. Ya, bahwasanya kalau kita tidak ingin menjadi orang yang beriman yang dibenci oleh Allah, maka iman tadi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut takwa. Jadi takwa itu apa? Tunduk, patuh, taat, ya, dan takut. Tunduk, patuh, taat terhadap perintahnya. Tunduk, patuh, taat menjauhi larangannya, dan takut terhadap azabnya. Jadi setelah hati dan pikiran kita yakin ya atau beriman, praktekkan, jangan hanya ngomong doang. Gitu. Prakteknya gimana? Dengan ketakwaan tadi. Gitu. Ya. Nah, makanya disinilah iman dan takwa itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan sampai kita hanya ngaku doang beriman tapi tidak berbuat sesuai dengan petunjuk Allah. Ya, nah makanya disinilah ya di surat 17 ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Tuh. Jadi barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, petunjuk Allah. Petunjuknya di mana? Di Quran. Maka dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Nah, di sini mari ya, untuk kita bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ikuti petunjuk Allah. Berbuatlah sesuai dengan hidayah Allah. Karena sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan diri kita. Jadi kita berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, itu bisa menyelamatkan diri kita. Seperti itu. Ya, nah, maka dengan adanya metode ya seperti ini memudahkan kita untuk apa? Mempelajari, memahami ya apa yang disukai, yang disenangi oleh Allah, sehingga kita akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa sesuai dengan petunjuk Allah. Gitu. Jadi nggak hanya sebatas mengada-ngada, nggak hanya sebatas pengakuan semata seperti itu. Sehingga nanti dalam beribadah kepada Allah semuanya berdasarkan perintah Allah. Gitu. Nah, makanya di sini Allah kasih tahu kepada kita. Ya, contoh nih, surat 2, ayat 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Nah, jadi kata Allahnya apa? Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ini Allah perintahkan kepada nas. Nas itu apa? Seluruh manusia. Ya. Tanpa kecuali mau agamanya apapun, namanya manusia. Ya, suruh ngapain kata Allah? Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Makanya ada hablum minallah. Ya.
Nah, proses hablum minallah di sini pasti akan berbeda-beda. Setiap keyakinan akan berbeda-beda. Umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Isa, dengan umatnya Nabi Musa, dan dengan umat Nabi-Nabi yang lain. Itu pasti akan berbeda. Dalam hal apa? Hablum minallah. Gitu. Tapi di sini kita perhatikan. Endingnya kata Allah apa? Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi setelah mereka menyembah Tuhannya yang telah menciptakannya dengan beraneka macam tadi keyakinan, dengan beraneka macam syariat, tarekat, ya. Hakikatnya kata Allah suruh ngapain? Agar kamu bertakwa. Nah, jadi kalau kita selama ini menyembah Allah dengan syariat yang kita yakini tapi tidak takwa, ya sama juga, ya. Berarti iman kita hanya sebatas pengakuan semata. Karena imannya tadi harus didorong dengan perilaku, dengan perbuatan. Gitu. Nah, kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Syahadat, sholat. Gitu kan? Nah, sebagai apa? Bukti kita menyembah. Ya. Bukti kita beribadah. Atau yang disebut hablum minallah. Ya, dengan kita syahadat, sholat, zikir, dan sebagainya yang diyakini kita sebagai umat Islam, itu suatu cara atau tata cara kita dalam proses hablum minallah. Dalam proses kita menyembah kepada Allah. Tapi kalau kita endingnya nggak jadi orang takwa, terus selama ini sholatnya ngapain? Syahadatnya ngapain? Gitu kan? Nah, makanya disinilah Allah ingatkan bahwa kita sholat, kita bersahadat agar kita jadi orang takwa. Nah, lalu juga di Islam diajarkan untuk apa? Selain sholat itu, ya puasa, ya di surat 2 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, jadi selain syahadat, selain sholat, Allah perintahkan ngapain di sini? Puasa. Endingnya puasa suruh ngapain? Jadi orang takwa juga. Tadi menyembah Allah, sholat suruh ngapain? Jadi orang takwa. Lalu kita berpuasa supaya ngapain? Jadi orang takwa juga. Ya. Begitupun di surat 92 ayat 17 sampai 18. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Yaitu? Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Nah, berarti zakat, infak, sedekah, ya, tujuannya supaya apa? Dijauhkan dari api neraka. Nah, yang akan dijauhkan dari api neraka siapa? Orang bertakwa. Nah, jadi zakat, infak, sedekah itu salah satu bukti ciri bahwa dia itu orang yang bertakwa. Gitu. Jadi sholat supaya jadi orang takwa. Puasa supaya jadi orang takwa. Zakat supaya jadi orang takwa juga. Begitupun haji surat 2 ayat 197. Bu dokter mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Nah, jadi bagi orang yang berakal, dia mengerjakan haji, tujuannya untuk apa? Untuk bertakwa. Jadi orang takwa. Jadi intinya, ya rukun iman, rukun Islam, ya itu satu perpaduan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi setelah kita meyakini rukun iman, ya praktekkan dengan rukun Islam. Jadi iman dan takwa. Jadi takwa itu sebagai apa? Aplikasi dari keyakinan. Makanya itulah hebatnya Rasul yang mulia Muhammad membuat satu sistem yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul sebelumnya, gitu. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Tuhan.
Ya, sehingga kita diberikan kemudahan-kemudahan dan dibukakan hati dan pikiran kita. Gitu. Jadi semuanya terbuka. Ya, rukun iman, rukun Islam adalah suatu cara agar manusia ya mencapai kepada ridhonya Allah sehingga dia menjadi ahli-ahli surga. Gitu. Karena semua manusia pasti endingnya ingin masuk surga. Nah, tapi disinilah ya perlunya kita belajar sehingga kita bisa memahami, oh iman itu seperti ini, oh takwa itu seperti ini, gitu. Nah, jadi di sini antara iman dan takwa tidak bisa dipisahkan. Makanya setelah kita beriman, praktekkan dengan ketakwaan. Ya, dengan apa tadi? Hablum minallah. Ngapain? Syahadat, sholat, zikir, gitu kan? Nah, setelah syahadat, sholat, zikir, suruh ngapain lagi? Puasa. Suruh ngapain lagi? Bersedekah, zakat, infak, sedekah. Ngapain lagi? Pergi haji, ya. Nah, pergi haji itu bukan berarti kita jalan-jalan ke Mekah. Ini selama ini penafsirannya pergi haji itu kalau kita sudah jalan-jalan ke Mekah. Ya, jadi namanya kita sudah pergi haji berarti hati dan pikiran kita sudah bersih. Ya, karena dari ritual haji udah jelas kan kita melakukan mulai dari tawaf, sa'i, gitu kan, wukuf di Arafah, lontar jumroh. Semua itu mengandung makna yang tersirat, ya, yang ada di hati dan pikiran kita. Sehingga pulang dari haji kita harus menjadi orang yang selalu berbuat baik dengan kerelaan hati. Seperti itu. Nah, jadi dari sinilah kita bisa ambil pelajaran bahwa di saat kita mengaku sebagai orang yang beriman, tidak hanya sebatas di mulut pengakuannya, tapi ngapain? Dipraktekkan dengan ketakwaan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi agar kita bisa mencapai iman dan takwa yang sempurna, ya sesuai dengan aturan Allah, maka Allah bilang di surat 3 ayat 138. Rafats itu apa sih Pak Ustadz? Perkataan yang tidak baik, perkataan yang jorok. Ya, jadi maka tidak boleh rapat atau berkata-kata yang kurang bagus, istilahnya gitu, Bu. Surat 3 ayat 138. Bu Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hadza bayanulin nasi wa huda wa mau'idatul lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Seluruh manusia lah, bukan hanya umat Islam loh. Karena Nabi Muhammad diutus itu untuk menyempurnakan semua ajaran para nabi. Jadi Al-Quran ini berlaku bukan hanya untuk orang muslim, tapi untuk seluruh manusia, siapapun, tanpa kecuali. Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi hanya akan jadi petunjuk dan pelajaran buat siapa? Yang bertakwa. Gitu. Nah, sekarang ada orang yang yakin sama Quran, tapi tidak bertakwa. Akhirnya itu Quran jadi petunjuk nggak? Jadi pelajaran nggak? Kagak. Berarti imannya hanya sebatas apa? Pengakuan semata. Gitu. Nah, makanya kita jangan sampai seperti itu. Ya, makanya agar iman dan takwa kita sesuai dengan maunya Allah, ikuti petunjuk Allah. Karena di sini Al-Quran udah menerangkan. Ya. Al-Quran itu penerang cahaya sehingga kita bisa mencari tahu. Ya. Kita bisa mempelajarinya, memahaminya. Sehingga kita dapat petunjuk dari Tuhan. Sehingga kita dapat pelajaran dari apa yang kita baca. Yang akhirnya kita mencapai kepada ketakwaan sempurna. Sesuai yang diinginkan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, agar keimanan ketakwaannya sesuai dengan maunya Allah, ikuti petunjuknya. Ya, surat 6 ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, itu.
Allah perintahkan agar kita semua mengikuti jalanku. Maksud di sini Allah. Jalannya Allah yang lurus. Ya, apa tadi jalannya Allah yang lurus? Ada di mana? Al-Qur'an. Maka ikutilah dia. Fattabi'uhu. Jadi ikuti dia. Dia di sini apa? Al-Qur'annya. Gitu. Ini selama ini kita terkecoh. Yang diikuti bukan petunjuk Tuhannya, tapi yang diikuti sikap, sifat, perilaku, budaya manusianya. Makanya tidak heran kalau selama ini terpecah belah kita. Umat manusia tidak bisa menjaga ukhuwah basyariyah. Umat Islam sendiri tidak bisa menjaga ukhuwah Islamiyah. Bahkan masyarakat Indonesia sendiri tidak bisa menjaga NKRI supaya utuh. Ya. Nah, makanya disinilah kita harus kembali kepada Al-Quran. Jadi Allah perintahkan agar selalu mengikuti jalan yang lurus, ya, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Nah, makanya sekarang Indonesia mulai terancam. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mengikuti jalan-jalan yang lain. Akhirnya apa? Tercerai-berai. Isu agama mulai dimunculkan dalam politik. Isu perbedaan-perbedaan mulai akhirnya apa? Nggak bisa menjaga ukhuwah watoniyah. Gitu. Nah, makanya kita mulai di sini ya belajar. Jangan sampai kita terkecoh. Sehingga kita tercerai-berai sesama anak bangsa. Tercerai-berai sesama umat beragama. Nah, makanya di sinilah ya agar iman dan takwa kita sesuai dengan maunya Tuhan kita, ya Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti jalan Allah yang lurus. Di mana? Al-Qur'an. Kalau kita mengikuti jalan-jalan yang lain, pasti kita akan tercerai-berai. Ini sekarang fakta. Ya, fakta, kita bicara fakta. Umat Islam sendiri sekarang tercerai-berai. Karena apa? Yang diikuti bukan Al-Qur'annya. Yang diikuti pendapat si A, si B, si C. Akhirnya apa? Mengelompok. Terkotak-kotak Islamnya. Ada Islam A, Islam B, Islam C. Akhirnya apa? Ya disitulah mulai muncul kelihatan yang nampak. Ya, perselisihan, permusuhan akan terus terjadi. Kebencian, kedengkian akan terus diviralkan. Karena apa? Ya karena itulah iblis setan tadi nggak suka jika lihat manusia itu guyup, nggak suka lihat manusia itu sesuai dengan aturan Tuhan, nggak suka ngelihat manusia itu saling mengasihi. Karena iblis setan sukanya apa? Ngelihat manusia itu berselisih, bermusuhan. Tapi manusia itu nggak sadar. Nah, makanya keimanan dan ketakwaan kita kalau tidak didasari dengan jalan yang lurus atau Alkitab, Al-Quran yang kita yakini ini, ya, jangan harap bisa terjaga keutuhan. Ya, nah makanya tambah lagi surat 6 ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka itu ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah, itu. Wahada kitabun anjalnahu mubarakatuh fattabi'uhu. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia. Nah, kalau udah mengikuti Al-Quran, Allah perintahkan apa? Wattaqu la'alakum turhamun. Bertakwalah kamu agar diberi rahmat. Jadi kalau kita mengharap kasih sayang Allah, jadi orang takwa. Tapi syaratnya apa? Ikuti petunjuknya. Gitu. Ikuti Al-Qur'annya. Nah, agar kita bisa mengikuti petunjuk Allah Al-Qur'an, ya mau nggak mau kita harus baca, pelajari, pahami Qur'annya. Ini Quran jangan hanya sebatas bacaan yang diharap khasiat dan pahala terus, tapi kita baca, pelajari, pahami, lalu introspeksi diri kita. Apakah iman dan takwa kita udah sesuai dengan maunya Tuhan? Gitu. Ya. Nah, makanya di sini agar keimanan dan ketakwaan kita sesuai dengan maunya Allah, maka mau nggak mau ikuti petunjuknya Al-Quran. Nah, setelah kita mengikuti petunjuk Allah Al-Quran, akhirnya kita akan mendapatkan ya hikmah ilmunya, sehingga kita akan memahami iman, akan memahami takwa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa Allah menilai manusia dari keimanan dan ketakwaan? Ya, nah karena di sini Allah bilang surat 2 ayat 212. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya lanjut baca, Bu Evi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Nah, itu. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang yang kafir. Orang kafir itu siapa? Orang yang selalu mengingkari petunjuk Allah. Gitu. Dia tahu, tapi dia ingkari. Nah, kenapa? Karena dia selalu memandang dunia ini mata-mata. Ya. Jadi urusannya hanya dunia aja. Gitu. Dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Jika ada orang yang yakin kepada Quran, mengikuti Al-Quran, dianggapnya apa? Aneh buat mereka. Gitu. Padahal orang-orang yang beriman dan bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, janji Allah di situ apa? Allah akan kasih rezeki tanpa batas. Ya, maksud tanpa batas di sini bukan berarti kita dibiarkan berleha-leha atau lalai, enggak. Tapi kita berapapun yang Allah berikan kepada kita, ya, itu akan selalu mencukupi apa yang kita butuhkan. Di saat kita membutuhkan sesuatu, Allah mudahkan segala urusannya. Di saat kita menginginkan sesuatu, Allah mudahkan segala urusannya. Itulah rezeki yang istilahnya tanpa batas tersebut. Bukan berarti tanpa batas yang kita numpuk-numpuk harta, bukan. Ya. Nah, makanya di sini ya Allah udah berikan kepada kita dari petunjuk-petunjuknya yang ada di Alkitab Al-Qur'an, bahwasanya jika kita beriman ya, lalu juga kita bertakwa ya, Allah akan berikan rezeki yang tanpa batas tadi. Beda dengan orang-orang yang kafir tadi, ya, selalu memandang indah ya kehidupan dunia seperti itu. Nah, makanya di sini kenapa Allah menilai manusia dari keimanan dan ketakwaan? Karena Allah akan muliakan orang-orang tersebut. Ya, dimuliakannya dengan cara bagaimana? Terserah Allah nanti. Gitu. Ya. Nah, tambah lagi ayatnya, surat 3 ayat 15. Silakan. Bu Evi, saya lanjut. Ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri yang disucikan serta keridaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, jadi kenapa Allah menilai manusia dari keimanan dan ketakwaannya? Nah, di sini Allah bilang, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, itu makanya Allah selalu ya mengutamakan keimanan dan ketakwaan kepada manusia. Jadi yang dinilai oleh Allah itu bukan A, B, C, D, cuma iman dan takwanya aja. Gitu. Kenapa? Ya karena satu tadi, Allah akan muliakan orang-orang yang beriman dan bertakwa tersebut. Gitu. Ya. Tambah lagi surat 49 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Nah,
Di sini diingatkan untuk kita semua. Ya ayuhan nas, jadi seluruh manusia ini diingatkan. Ya. Inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, ini peringatan buat kita. Jadi manusia dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya beda ras, beda bahasa, beda warna kulit, beda agama. Tujuannya supaya apa? Saling kenal mengenal. Bukan saling caci, saling benci, saling dengki, bahkan sampai berselisih, bermusuhan, sampai perang. Bukan. Nah, makanya dari suku-suku bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, Allah peringatkan. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu hanya orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang paling takwa itu bukan dilihat dari jubahnya, bukan dilihat dari aksesorisnya, bukan dilihat dari ucapannya. Ya, orang takwa itu dilihat dari keseluruhannya, mulai keimanannya, lalu juga kehidupannya. Apakah dia selama ini imannya dipraktekkan dengan perbuatan atau dengan ketakwaan? Jangan-jangan selama ini imannya hanya sebatas di mulut, prakteknya ngikuti iblis setan. Nah, kalau praktek ngikuti iblis setan, endingnya pasti berselisih, bermusuhan, merusak, dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu, berarti dia nggak mulia hidupnya di mata Allah. Seperti itu. Nah, makanya di sini diingatkan oleh Allah. Kenapa Allah menilai manusia dari ketakwaan? Karena manusia yang beriman dan bertakwa akan dimuliakan hidupnya oleh Allah. Sekarang kita bisa cek, banyak orang yang ngaku beriman bertakwa, tapi masa harus berurusan dengan hukum? Kalau berurusan dengan hukum sampai di penjara, kira-kira dia dimuliakan atau dihinakan? Nah, tinggal pikir aja seperti itu. Beda dengan Nabi Yusuf. Kalau Yusuf mah dihukum di penjara bukan karena dia berbuat yang tidak baik, gitu kan. Justru dia itu sebagai ujian sehingga dia di penjara baru dapat kemuliaan. Nah, kalau sekarang kan beda, ya. Dia udah merasa mulia tapi ujungnya di penjara. Nah, ini beda. Gitu. Nah, makanya disinilah ya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi takwanya jangan sampai ya hanya sebatas pencitraan atau pengakuan semata. Seperti itu. Nah, lalu kenapa Allah menilai ketakwaan selain akan dimuliakan oleh Allah? Allah bilang Surat 3 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, bukan demikian dari apa? Sebenarnya siapa yang menepati janji ya, yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Makanya kenapa Allah menilai manusia itu dari ketakwaannya yang didasari oleh keimanan tadi. Kenapa? Karena Allah hanya suka, Allah hanya cinta, dan Allah hanya beserta orang-orang yang bertakwa tersebut. Ya, makanya kata Allah apa? Wattaqu fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Gitu. Ya, tambah lagi surat 16 128. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta. Nah, beserta siapa? Orang yang bertakwa dan selalu berbuat kebaikan. Berarti di sini kenapa Allah menilai manusia dari ketakwaan? Karena ini alasannya. Yang pertama tadi akan dimuliakan oleh Allah dalam kehidupannya, diberi rezeki tanpa batas, gitu kan? Yang kedua, Allah suka
Allah cinta dan Allah beserta orang-orang yang bertakwa yang didasari oleh keimanan tadi. Gitu. Nah, lalu kenapa Allah kenapa Allah menilai ketakwaan manusia? Nah, di sini penting juga nih surat 13 ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan isinya lah terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz. Nah, ini kita harus punya keyakinan di sini sebagai orang yang beriman. Ya, bahwasanya Allah akan menghapuskan apa yang Dia kehendaki termasuk dosa-dosa kita. Dan menetapkan apa yang Dia kehendaki termasuk takdir-takdir kita. Ya. Kenapa? Karena semuanya terdapat di sisinya. Terdapat apa? Ummul Kitab Lauh Mahfuz. Jadi semuanya dalam genggaman Allah. Tinggal kitanya mau nggak dihapuskan dosa dan kesalahan kita dan ditetapkan menjadi ahli surga atau ditetapkan sebagai orang-orang yang bisa mengikuti petunjuk Tuhan. Nah, itu semua Allah yang menetapkannya. Nah, tinggal kitanya tadi, ya. Makanya di sini Allah ingatkan kepada kita, kenapa Allah menilai manusia dari ketakwaan? Nah, surat 8 ayat 29. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Diingatkan kan untuk orang apa? Beriman. Untuk orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Allah akan memberikan kepadamu furqan. Apa itu furqan? Pembeda. Jadi kalau iman kita dibarengi dengan ketakwaan, kita akan diberikan pembeda. Kita bisa membedakan baik buruk, benar salah, halal haram. Beda dengan tadi yang imannya baru sebatas pengakuan. Yang tidak didasari dengan kitab suci. Selalu merasa diri paling baik, paling benar. Dia tahu babi haram, haram. Gitu kan? Haram, tahu dia. Daging babi haram, tahu. Korupsi haram nggak? Haram, tahu. Begitu dikasih amplop hasil korupsi, nggak bisa dibedakan. Kenapa? Ya tadi itu, duniawi telah menutup hati dan pikiran. Gitu. Nah, makanya di sinilah ya Allah akan berikan kepada orang yang beriman yang dibarengi dengan ketakwaan, Allah akan kasih furqan. Dan bonusnya apa? Menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kan tadi Allah punya hak, Allah punya kehendak. Hak Allah untuk memberikan, menghapuskan dan menetapkan. Makanya di sini kalau kita ingin dihapus segala dosa dan kesalahan dan kita supaya diberikan pembeda yang jelas, ya, maka kata Allah, berimanlah kamu dan bertakwalah kepada Allah. Gitu. Ya, jadi untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan dan menghapus segala dosa dan kesalahannya. Ya, tambah lagi surat 65 ayat 5. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Tuh, banyak kan bonusnya kalau berimannya dibarengi dengan ketakwaan, sesuai dengan petunjuk Allah, Alkitab, Al-Quran. Kata Allah apa di situ? Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahalanya. Jadi kita akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Subhanallah. Ya. Nah, makanya disinilah kita kembali kepada petunjuk Allah supaya iman dan takwa kita sesuai dengan maunya Allah. Seperti itu. Nah, jadi kenapa Allah menilai manusia dari ketakwaan? Ya karena satu, Allah yang dimuliakan oleh Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, karena Allah suka, Allah senang, dan Allah selalu beserta orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, Allah akan berikan ampunan atas segala dosa dan kesalahannya, dan juga Allah akan berikan furqan serta pahala yang berlipat ganda. Itu alasannya kenapa Allah menilai manusia dari keimanan dan ketakwaannya. Nah, lalu kita kalau bicara iman dan takwa, nggak lepas dari ajaran Tuhan, ya, yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul-rasulnya.
Nah, kita harus belajar sejarah. Di Al-Qur'an udah dijelaskan, ya. Sejak kapan ajaran iman dan takwa itu ada? Ya. Nah, makanya di Al-Qur'an dijelaskan, ya. Kita buka surat 5 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, atau Habil, dan tidak diterima dari yang lain, atau Qabil. Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ajaran takwa ada sejak kapan? Sejak Nabi Adam. Nah, di zaman Adam udah diajarkan nggak? Sudah. Ya. Di zamannya Nabi Adam udah diajarkan itu. Ajaran takwa tadi. Gitu. Ya. Lanjut. Buka lagi. Di surat 26. Ayat 106 sampai 108. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saudara mereka, Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, itu zaman Nabi siapa, Bu? Nabi Nuh. Jadi ajaran takwa udah ada belum? Sudah. Sudah. Tambah lagi surat 29 ayat 16. Maka bertakwa 16. Belum, Bu. Nah, ini. Ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini Nabi Ibrahim. Nah, zaman Nabi Ibrahim. Baik. Ajarannya apa? Bertakwa. Takwa. Tambah lagi surat 26 ayat 124 sampai 125. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itu zaman Nabi siapa? Nabi Hud. Hud. Ya, Nabi Hud. Nah, tambah lagi surat 26. Ayatnya 142 sampai 144. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, itu zaman Nabi siapa? Saleh. Ya. Ini makanya Quran komplit nih cerita para nabinya. Kita buka lagi. Ayat 161. Surat 26 ayat 161 sampai 163. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ya. Itu zaman Nabi siapa, Bu? Nabi Lut. Lut. Nah, sekarang tambah lagi. Surat 26 ayat 177 sampai 179. 177. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Su'aib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah pada Allah dan taatlah kepadaku. Itu zaman Nabi siapa? Nabi Su'aib. Su'aib. Ya, Nabi Su'aib. Ajarannya apa di situ? Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Tambah lagi ayatnya surat 10:84. Surat 10.
Berkata Musa, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar orang yang berserah diri." Nah, itu Nabi siapa? Musa. Nah, di zaman Nabi Musa udah bertakwa. Ada ajaran iman dan takwa. Gitu kan? Tambah lagi surat 5 ayat 112. Al-Maidah. Al-Maidah 112. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." Nah, zaman Nabi Isa. Jadi dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam, Ibrahim, Nuh, ya, dan nabi-nabi yang lain sampai dengan Nabi Isa, ajarannya sama atau beda? Sama, bertakwalah pada Allah. Nah, jadi ajaran takwa, ajaran iman dan takwa itu aja sejak kapan? Sejak zaman Nabi Adam. Dari dulu sudah ada. Yang membedakan apa? Syariatnya, cara sholatnya. Yang membedakan habluminallahnya. Ya, yang membedakan hanya habluminallahnya. Jadi tata cara beribadatannya yang membedakan. Umatnya Nabi Muhammad cara beribadahnya seperti ini. Umat Nabi Isa cara ibadahnya seperti itu. Umat Nabi Musa cara ibadahnya seperti itu. Jadi cara-cara beribadahnya yang membedakan. Tapi tujuannya ya supaya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, begitupun ajaran Nabi Muhammad itu sendiri ya. Kita buka surat 27 ayat 78 79. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusannya, dan Dia Maha Perkasa lagi mengetahui. Sebab itu, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata. Nah, jadi di ajaran Nabi Muhammad itu bertawakal. Tawakal apa? Takwanya terus menerus. Gitu, ya. Takwa terus menerus. Sama lagi ayatnya surat 26. Ayat 216, 217. Bismillahirrahmanirrahim. Jika mereka mendurhakaimu, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, lanjut. 217-nya. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Nah, jadi dari semua ajaran para nabi, ya, para rasul, ya, ajarannya apa? Bertakwa. Beriman dan bertakwa. Jadi ajaran takwa ada sejak dulu, gitu. Nah, makanya disinilah adilnya Allah kepada seluruh manusia, dikasih kebebasan untuk memilih. Ya, dikasih apa? Kebebasan untuk memilih. Nah, makanya untuk membedakan dia beriman ataupun bertakwa kepada Allah dan atau dia kafir kepada Allah, ya, makanya di sini untuk membedakannya Allah kasih kebebasan manusia untuk memilih. Ya, surat 64 ayat 2. Ibu Pangastuti mau baca? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu. Jadi kata Allahnya, Pak, waladzi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'minun. Jadi pilihan. Jadi manusia diciptakan oleh Allah itu untuk memilih. Makanya tidak heran kalau ada orang yang kafir dan ada juga orang yang beriman. Jadi mau jadi orang beriman ataupun kafir itu nggak merugikan Allah, pilihan kita, gitu, ya. Nah, tambah lagi ayatnya surat 18 ayat 29. Baca lagi Mbak Evi. Ya. Surat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir.
Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, itu. Jadi Allah kasih kebebasan nggak di sini kepada manusia? Iya. Bebas, pilih. Silakan, kata Allah. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Ya. Nah, tapi konsekuensinya ada. Kalau kafir berarti Allah sediakan untuk orang-orang yang zalim tadi apa? Neraka jahanam. Besi, neraka. Ya, yang mana gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, dikasih minumnya dari air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Nah, itu konsekuensinya. Gitu, ya. Jadi iman ataupun kafir itu pilihan. Ya. Silakan menentukan siapa? Diri kita. Bukan Allah yang menentukan. Allah kasih pilihan, gitu. Surat 35 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan soleh, amal soleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, itu. Jadi dari pilihan tadi, konsekuensinya ini. Bagi orang kafir, dapatnya apa? Azab. Bagi orang yang beriman, dapatnya apa? Ampunan. Sok amal soleh. Ya. Tinggal pilih. Kalau jadi orang yang beriman, dibarengi dengan pekerjaannya berbuat kebaikan atau beramal soleh, dia dapat ampunan dan pahala yang besar. Tapi kebalikannya, kalau dia selama ini mengingkari ayat-ayat Allah, yang didapat apa? Azab yang keras. Makanya tidak heran sekarang kita tinggal tonton orang-orang yang merasa diri paling baik, paling benar, ujungnya nanti masuk penjara atau ujungnya berhadapan dengan hukum. Kenapa? Ya ini hukumnya seperti ini. Allah akan buktikan semuanya. Ada bayinahnya. Kita sekarang dipertontonkan dengan kejadian-kejadian yang seperti ini, gitu. Ya. Belum lama kemarin tangkap Densus 88, gitu kan? Bahkan sampai, ya mohon maaf ya, bukan berarti Islam itu jelek, tidak. Ada oknum-oknum di situ, ya. Ada oknum-oknum yang selama ini mengatasnamakan agama, berkedok agama, tapi kenyataannya dia orang yang mengingkari, makanya kena azab, gitu. Nah, makanya disinilah kita jangan sampai terkecoh, gitu, ya. Makanya untuk membedakan orang itu takwa atau tidak, Allah kasih pilihan buat mereka, ya. Apa pilihannya? Mau iman atau kafir, terserah. Nah, setelah kita dikasih pilihan mau iman atau kafir, nggak cukup sampai di situ, ya. Allah akan uji itu manusia, ya. Surat 29 ayat 2 sampai ayat 3. Jadi keimanan ketakwaannya akan diuji oleh Allah. Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, gitu kan? Lanjut ayat 3-nya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Tuh. Apakah manusia itu mengira? Ya udah, Bu. Udah. Nah, makanya di surat Al-Ankabut ayat 2, ya. Jadi setelah kita, ya, diberikan kebebasan untuk memilih iman ataupun kafir dengan konsekuensinya tadi, pasti kita akan memilih beriman, gitu kan? Nah, ternyata nggak cukup hanya saya beriman. Kita harus siap konsekuensinya kalau ngaku orang yang beriman dengan apa? Ujian. Nah, makanya di sini Allah bilang, apakah kamu mengira, ya, bahwa mereka dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, jadi kalau kita udah menjadi orang yang beriman, siap dengan ujian. Apa ujiannya? Surat 47 ayat 31. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Nah, sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu. Apa tujuannya Allah menguji manusia?
agar nanti bisa terlihat mana yang berjihad. Jadi itu apa? Bersungguh-sungguh, bukan berperang. Dan mana yang sabar. Ya, jadi ujiannya di sini nanti apa? Kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah, kesungguhan kita dalam menjalankan ya kehidupan sebagai manusia. Makanya ada hablum minallah, ada hablum minanas. Sabar enggak? Gitu. Dan kami agar kami menyatakan baik buruk al-ihwalmu. Seperti itu. Ya, nah jadi kita akan diuji oleh Allah. Sama lagi, surat 76 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Nah, jadi Allah akan uji manusia dengan apa? Perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Perintah dan larangan Allah ada di mana? Quran. Makanya tidak sedikit orang kalau diajak ngaji itu susah. Ya. Atau tidak sedikit orang yang belajar ngaji dengan metode ini itu disalahkan. Kenapa? Ya karena tadi itu. Iblis setan nggak suka jika manusia itu memahami semua maunya Allah. Gitu. Nah makanya disinilah kita harus siap. Setelah mengaku sebagai orang beriman, kita akan diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Yang pertama kita akan diuji dengan perintah dan larangan. Gimana kita bisa tahu perintah dan larangan Allah? Dari Al-Quran. Gimana kita bisa tahu larangan perintah Allah dari Al-Quran? Kalau kita mau baca, pelajari, pahami. Berarti kalau kita nggak mau membaca, mempelajari, memahami, tahu nggak itu perintah dan larangan Allah? Nggak tahu. Gitu. Ya, dan makanya disinilah, mari kita siapkan diri setelah kita menjadi orang yang beriman, siap diuji dengan perintah dan larangan tadi. Ya, makanya ketika kita membaca ayat-ayat Allah yang berisi perintah, yang berisi larangan, kita harus siap untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya, nah selain diuji dengan perintah dan larangan, Allah bilang lagi. Surat 21 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, jadi selain diuji dengan perintah dan larangan, Allah akan uji dengan apa? Keburukan dan kebaikan. Nah, makanya tidak heran kalau banyak manusia begitu diuji oleh Allah dengan keburukan. Dia tidak terima. Begitu diuji dengan kebaikan, dia lalai, lupa. Seperti itu. Nah, kalau diuji dengan keburukan, contohnya apa? Sakit. Ya, ekonomi lemah. Ya, hidup susah, dan sebagainya. Itu kan keburukan. Lalu ada yang diuji dengan kebaikan. Ya, kasih jabatan, dikasih harta berlimpah, dimudahkan dalam usahanya dan sebagainya. Nah, itulah ujian-ujian yang akan dihadapi oleh kita. Ya, makanya di sini agar kita iman dan takwa yang sesuai dengan maunya Allah, maka kita harus siapkan diri dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Gitu. Nah, sehingga dari hasil ujian tadi, ya, dari hasil ujian, nah, Allah bilang nih seperti ini, surat 2 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, kalau buat orang yang kafir sama aja, mau diingetin mau enggak, tetap enggak akan beriman. Maksudnya apa? Setelah melalui ujian-ujian tadi, tetap aja, ya, dia begitu-gitu terus, ya. Nah, makanya hasil dari ujian tadi, ya, nanti ada manusia yang kafir, ada manusia yang ngaku beriman, ada manusia yang beriman dan bertakwa terus-menerus. Gitu. Nah, makanya di sini Allah kasih tahu kepada kita, ternyata kalau bagi orang kafir sama aja, diingetin atau tidak, dia tidak akan beriman. Ya. Makanya di surat 2 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah,
dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Nah, itu. Ya, kata Allah, berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan kepadamu, apa? Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada padamu. Jadi membenarkan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil dan sebagainya. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya. Maksudnya apa? Jadi jangan sampai kita udah baca, pelajari, pahami Quran, tapi mengingkari ayat-ayat Allah tersebut, gitu. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Makanya tidak sedikit orang yang membaca, pelajari, pahami Quran, ujungnya apa? Itu Quran dijadikan mantra, jimat. Gitu. Akhirnya apa? Tanpa disadari, ya. Ada tamu datang ke situ, Pak, ya udah kamu baca ini. Akhirnya dikasih ini dari Al-Quran loh gini. Akhirnya Qurannya hanya sebatas itu. Bukan dijadikan pedoman hidup, bukan dijadikan petunjuk, tapi dijadikan apa? Alat menukar. Sekedar bacaan. Ditukar dengan apa? Dengan tadi. Kalau yang ini harganya sekian, yang ini harganya sekian. Naudzubillah. Ada yang seperti itu? Banyak. Ya, banyak sekali. Nah, makanya di sini diingatkan oleh Allah. Dari hasil ujian tadi ternyata masih banyak orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Gitu. Ya, tambah lagi surat 4 ayat 150 sampai 151. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain. Serta bermaksud dengan perkataan itu, mengambil jalan tengah itu di antara yang demikian, iman atau kafir. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Nah, jadi orang yang kafir sebenarnya itu yang bagaimana kata Allah? Nih, ya. Yang tadi itu. Yang bagaimana? Yang membeda-bedakan. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir kepada yang sebagian. Ya, jadi dia nggak mengakui atau dia mengingkari yang sebagian gitu. Oh, saya mau percayanya hanya ke si A saja gitu. Saya nggak percaya sama si B. Jangan begitu. Ya. Nah, makanya di sini hasil dari ujian ya ternyata manusia masih banyak yang mengingkari atau yang kafir kepada Allah. Seperti itu. Ya. Nah, kalau dari hasil ujiannya manusia banyak yang mengingkari, nah, ternyata ada juga. Ya, ada juga di sini. Hasil dari ujian tadi, manusia ada yang hanya mengaku beriman saja. Ya, surat 18. Ayat 29 sampai 30. Silahkan Bu Ira. Enggak, saya agak susah ini HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. 30-nya. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Nah, jadi di sini ya Allah kasih pilihan, mau iman atau kafir, gitu kan? Nah, bagi orang yang beriman, konsekuensinya dia akan mendapatkan tempat yang baik. Ya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang mengerjakan amalan dengan baik. Tapi kebalikannya, kalau dia kafir, ya dia akan diberi minuman dari air yang mendidih, ya seperti besi yang mendidih. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran. Ya, banyak pilihan yang harus kita tentukan. Ya, setelah kita memilih jadi orang yang beriman, akan diuji dan dicoba oleh Allah seperti itu. Nah, dari ujian cobaan ini ternyata tadi ada orang yang imannya baru sebatas pengakuan. Ya, yang tadi udah dibaca ya surat Yasin, ya surat 36 ayat 25 tadi udah
dibaca ya, bahwa sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan kita. Nah, agar iman kita tidak hanya sebatas pengakuan, maka Allah perintahkan kepada kita, surat 49 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakan kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ia tiada akan mengurangi sedikit pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh. Jadi supaya iman kita tidak hanya sebatas pengakuan, ya, berarti imannya harus bagaimana? Terus menerus. Masukkan ke dalam hati. Jadi bukan hanya di mulut imannya. Nah, ini dicontohkan oleh orang-orang Arab Badui, ya. Kami telah beriman. Jadi orang Arab Badui ini mengaku telah beriman. Allah bilang, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk. Ya, kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Nah, supaya imannya tidak hanya sebatas pengakuan di mulut, maka imannya masukkan ke dalam hati. Gitu. Nah, makanya di sini dari hasil ujian tadi ada orang yang kafir, ada orang yang ngaku beriman, ya, dan juga ada orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, jadi nanti ada 3 pilihan. Nah, kita nanti tentukan pilihannya yang mana. Ya. Nah, yang ketiga, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah terus-menerus. Surat 5 ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, jadi kata Allahnya apa di situ? Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Berapa kali diulang? Ya. Nah, kenapa Allah mengulang-ulang itu semua? Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, inilah peringatan buat kita. Setelah kita memahami iman dan takwa, ya, sesuai dengan petunjuk Allah tadi, mari kita pertahankan. Ya, jangan sampai kita imannya hanya sebatas pengakuan. Atau jangan sampai ketakwaan kita rusak karena kita selalu mengingkari petunjuk-petunjuk Allah. Atau kafir kepada ayat-ayat Allah. Nah, ini kita selalu membeda-bedakan dan sebagainya. Nah, maka disinilah mari kita jadi orang yang terus-menerus, ya, mengikuti keimanan dan ketakwaan yang sesuai dengan aturan Allah. Seperti itu. Nah, makanya di surat 2 ayat 194. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Siapa haram. yang baca? Aku baca. Ya, silakan Bu Pangasti. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan haram dengan bulan haram. Dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, saya nggak bahas bulan haram atau kisosnya ya. Tapi di sini ya, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita dari hasil ujian tadi mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita, berarti kita beserta siapa? Allah. Beserta Allah. Jadi kalau ingin selalu beserta Allah, harus ngapain? Bertakwa. Beriman, bertakwa, dan selalu berbuat kebaikan. Kebajikan. Surat 16, 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu. Jadi kalau ingin selalu beserta Allah, mari kita jadikan, posisikan diri kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Prakteknya jadi orang baik. Seperti itu.
Ya, surat 25 ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Nah, jadi endingnya kita harus menjadi contoh pemimpin yang bertakwa, minimalnya buat keluarga kita. Jadi kita dianugerahkan oleh Allah istri, keturunan, intinya keluarga. Sebagai apa? Penyenang hati. Ya, sehingga apa? Di dalamnya diisi dengan keimanan dan ketakwaan. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita isi semua itu dengan keimanan dan ketakwaan, ya, surat 19 ayat 85. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Nah, itu. Jadi endingnya kita akan jadi orang yang terhormat. Amin. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu dihormati, disegani, ya. Beda dengan yang aku beriman dan bertakwa ditangkapin oleh Densus 88. Seperti itu, ya. Karena apa? Karena hanya pengakuan doang, tidak diikuti dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Yang ada dia ikuti apa? Keinginan, hawa nafsu. Akhirnya apa? Ditumpangi oleh setan. Terjadilah perselisihan, permusuhan, kebencian, kedengkian. Nah, itu tanpa mereka sadari. Seperti itu. Nah, makanya jadilah kita orang-orang yang beriman dan bertakwa sehingga menjadi perutusan Allah yang terhormat di muka bumi ini. Seperti itu. Nah, makanya balik lagi, ya, supaya iman dan takwa kita sesuai dengan maunya Allah, ikuti petunjuk. Ya, jangan hanya sebatas pengakuan imannya. Kalau hanya sebatas pengakuan, ya udah, ya berantakan nantinya. Tapi ikuti petunjuk sehingga kita siap dengan ujian dan cobaannya. Diuji dengan perintah dan larangan, diuji dengan kebaikan dan keburukan. Yang ada kita tetap mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita. Dengan cara bagaimana? Apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya. Dan kita selalu mendirikan sholat. Dan kita selalu menafkahkan sebagian rezeki di jalan Allah. Ya. Dan kita selalu bertakwa. Ya, bertakwa itu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, perbuatan-perbuatan yang baiknya seperti apa? Nah, inilah isinya takwa. Surat 3, 133, 134. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, jadi kalau kita sesuai dengan petunjuk Allah, ya, ketakwaannya, kita akan praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya seperti ini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera kita kepada ampunan dari Tuhanku, ya, dari Tuhanmu, ya. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang takwanya di sini? Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. Wal kadiminal ghaidha. Orang-orang yang menahan amarah. Wal afina aninnas. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Jadi Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, jadi kuncinya jika kita selalu mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita, jadilah kita orang yang seperti ini. Selalu mohon ampun, menafkahkan harta lapang sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan berbuat baik. Makanya rukun Islam sebagai fondasi kita sebagai umat Islam. Ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, syahadat, sholat sebagai apa? Sarana mohon ampun kita kepada Allah. Ya, zakat sarana untuk menafkahkan harta lapang maupun sempit. Puasa sarana untuk menahan amarah. Ya, habis puasa ada Idul Fitri, sarana untuk saling memaafkan. Habis Idul Fitri ada Idul Adha, ya, atau haji. Sebagai apa? Sarana kita untuk berbagi, berbuat kebaikan. Nah, jadi sistem-sistem yang dibangun oleh Rasul yang mulia Muhammad ini untuk mengajak, ya, seluruh manusia, khususnya umat Islam,
agar menjadi orang takwa. Gitu. Nah, jadi endingnya takwa kita harus bisa seperti ini. Jadi kalau kita takwanya sesuai dengan perintah Allah, kita bisa menahan amarah, kita bisa memaafkan kesalahan orang, kita bisa selalu menafkahkan harta lapang sempit dan selalu mohon ampun serta berbuat baik. Itulah takwa yang sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi takwanya enggak hanya sebatas pakaian. Takwanya enggak hanya sebatas pengakuan di mulut, tapi praktek dalam kehidupan sehari-hari, ya. Surat 2 ayat 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musyafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala Firman-firmannya. Nah, inilah endingnya kita harus bisa seperti itu. Supaya kita termasuk orang yang beriman dan bertakwa sesuai dengan petunjuk Allah. Berarti endingnya kita harus ngapain di sini? Diingatkan oleh Allah, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Jadi bukan hanya kita menghadap, mohon maaf ya, kiblatnya umat Islam yang ada di Indonesia pasti ngarahnya ke barat. Karena apa? Posisinya ada di sebelah barat. Gitu kan? Nah, kalau orang yang ada posisi sebelah barat Ka'bah, berarti ngadepnya kemana? Ke timur. Nah, jadi intinya bukan masalah itunya. Jadi yang akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah apa? Beriman kepada Allah. Ininya Pak, rukun iman kita harus. Rukun Islam. Rukun imannya harus kita yakin, ya. Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya. Jadi jangan membeda-bedakan para nabi dan para rasul. Ya. Lalu kita ngapain lagi? Selalu memberikan harta yang kita cintai kepada siapa? Karib kerabat. Sebelum ke orang lain, saudara kita dulu benahi dulu. Ya. Lalu kepada siapa lagi? Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Nah itu untuk kita berbuat baiknya atau bersedekahnya. Dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang selalu menepati janji apabila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, ataupun dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini. Jadi inilah iman takwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, baik. Itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah kita baca, pelajari, pahami bisa sedikit banyak membuka hati dan pikiran kita sehingga kita tidak mempermasalahkan lagi perbedaan. Yang penting buat kita apa? Kita siap untuk ujian-ujian yang akan datang kepada kita. Baik itu ujian dengan perintah ataupun larangan, ujian dengan kebaikan dan keburukan, tetaplah kita dalam rel yang sama. Ya, mengedepankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sesuai dengan petunjuknya. Sehingga kita bisa praktekkan, ya, baik itu surat Al-Imran 133 ataupun surat Al-Baqarah 177. Mari kita praktekkan itu semua dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf lahir batin. Yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silakan dibaca, dipelajari, dipahami di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.